Halo? 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 Halo Mas Sahar, apa kabar nih? Tania punya kembaran nih. Ya dong, sama-sama Dua cantik hostnya, kan? hostnya dua. Oke deh, ini Mas Sahar nih ya, narasumber kita kali ini namanya Ibu Maria ya. Nah, By the way, salam kenal ya. Namanya siapa? Iya, salam kenapa? namanya Ibu Maria. Maria. Oh, Bu Maria. Yang indah. Yang indah. Bisa aja nih kalau Mas Sahar telepon ya emang ya. Nah Mas Sahar nih, kita lagi ngebahas topik tentang kerja di luar, hubungan kita dengan keluarga bagaimana. Nah kalau Mas Sahar punya ininya nggak, punya pengalamannya nggak? Iya, kalau pengalaman sih banyak. Kita ini rata-rata kita kerja di mana? Tania sekarang kerja di mana? Di Mivo? Itu di luar nggak? Di luar rumah ya maksudnya ya? Ya, Bukan, makanya, maksudnya di luar. aku di luar Kalau Indonesia. masalah kerja di luar. Di luar Indonesia, otomatis Indonesia. Kerja di rumah, kerja di luar gitu loh. Bukan gitu Mas Sahar. Mas Sahar nih bercanda mulu nih ya. Enggak, aku kan tanya pengen tahu, habisnya aku nggak tahu. Oh, Pas oke. tahu aku kerja di luar, orang pada kerja di luar kan kerja di luar rumah. Maksudnya di luar negeri gitu. Oh, kalau gitu kan jelas. Oh iya, maaf. Salah aku. Oke, gimana Mas Sahar? Gimana apanya? Gimana? Mas Sahar punya pengalaman nggak jauh dari keluarga? Oh, jauh dari keluarga, gua dari umur 9 tahun sudah jauh dari keluarga sih. Wow, 9 tahun udah jauh dari keluarga. Itu rasanya Iya. gimana tuh Mas Sahar? Biasa aja atau gimana? Rasanya sih ya kalau ngomongin sekarang kan udah luar biasa, karena dari 9 tahun sampai sekarang udah luar biasa gitu loh. Emang kenapa sih kok dari umur 9 tahun udah jauh dari keluarga? Ceritanya kalau diceritain panjang ya, ntar nggak cukup. Simpel aja sih. Umur pas 9 tahun tuh kan gua sama paman pas SD, baru itu pun saya baru naik kelas, baru masuk sekolah dasar. Oke. Pada masuk sekolah dasar tuh tinggalnya sama paman karena orang tua jauh dari tapi seminggu sekali sih ketemu juga keluarga, cuma nggak bertahun-tahun, cuma jauh aja dari keluarga, dari tempat yang lain ke tempat yang lain gitu loh. Oke. Terus selama ini, selama dari 9 tahun itu sampai sekarang ada kendala nggak sih? Maksudnya dari umur 9 tahun kan udah sama paman nih kan? Terus kendala hubungan dengan orang tua bagaimana? Kalau hubungan sama orang tua sih saya selalu komunikasi. Kalau memang saya ada masalah, ada masukan, itulah keuntungan kita punya orang tua, kita saling berkomunikasi. Kalau memang ada masalah yang kita bisa selesai. Kalau saya sih orangnya poinnya simpel. Kalau selagi masalah itu saya bisa selesaikan, saya selesaikan. Kecuali memang tidak bisa, ada orang tua membantu gitu loh, minta masukannya gimana. Oke. Biarpun nggak bertemu secara fisik, nggak apa-apa gitu ya Mas Sahar? Kalau sekarang kan komunikasi kan sudah ndak kayak kita flashback. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kalau kita mau berkomunikasi sangat susah sekali. Sekarang kan sudah teknologi. Ada teknologi kan, kalau memang ada masalah ya ada telepon, ada segala macam, ada sesuatu yang kita bisa pakai, kita bisa komunikasi sih. Iya, oke. Jadi menurut semakin canggih teknologi, semakin gampang lah ya kita untuk berkomunikasi. Iya, ya. tapi pada saat jauh-jauh beneran sama orang tua dari tahun 2006 itu sudah jauh. Itu udah jauh. Itu udah keluar negeri. Kalau tadi masih di luar pulau. Oke. Terus gimana tuh? Kan kalau misalnya di luar negeri kan pastinya ada perbedaan waktu juga ya, Bu Maria ya. Itu gimana? Perbedaan waktu. Kenapa? Ya, itu gimana? Mas Sahar mendapatkan kendala nggak di situ? Kalau kendala sih saya nggak ada, karena saya sudah balik ke pengalaman, karena sudah terbiasa tidak sama orang tua gitu loh. Jadi ya gue selalu sudah didik mandiri segala macam. Kalau ke saya sih komunitas tetap. Kalau nggak itu seminggu 2 kali saya tetap telepon, kasih tanya kabar atau gimana. Entah saya sakit atau gimana. Saya di sana kan masing-masing ada secret. Nggak tahu di sana lagi ada masalah apa, otomatis kan dia tidak menceritakan segala sesuatu yang terjadi di sana. Saya pun demikian begitu di sini. Oke, jadi ada rahasia lah ya di setiap Iya, maksudnya pihak rahasia ya? apa? Antara sebelah keuntungannya sih ada. Biar tidak kedua belah pihak ini meragukan sesuatu, misalnya saya tidak ada di tempat sewaktu-waktu ada ini kan otomatis kan aktivitas yang mau dikerjakan itu bisa terbebani gitu loh. Oke.
jadi lebih baik disimpan sendiri gitu ya. Oke, nah Ya, kecuali tadi saya katakan kecuali itu permasalahan itu kalau memang kita bisa selesaikan sendiri kenapa tidak? Tapi kalau memang tidak ada solusi kan ada orang tua segala macam teman itu kan kita bisa minta solusinya gimana. Tapi kalau sesuatu memang udah terjadi kalau udah pulang dia tidak bisa ngomong apa-apa karena sudah ada di depan mata. Itu kan tidak bisa membebani antara dengan yang lain. Oke, aku mau nanya nih ke Ibu Maria ya. Kalau melihat seperti ini nih ya, sehat nggak sih hubungan yang seperti itu untuk dijalankan? Jadi gini, karena Mas Sahar Ya. saat berangkat ke luar negeri itu sudah masuk usia dewasa ya Mas Sahar ya. Pada saat itu umur saya masih 18-19. 18-19 oke. berarti masuk masa remaja Oh, masa ya remaja, seperti itu. oke. Dan juga sebelumnya Mas Sahar kan sudah terpisah sejak usia 9 tahun. Jadi sudah terbiasa mandiri, menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Nah, itu mungkin proses pembelajaran. Jadi dampak dari orang tua yang bekerja di luar itu ada dampak positif dan negatif. Dan ternyata yang didapatkan oleh Mas Sahar ini adalah dampak positifnya. Iya, oke. jadi dia terbiasa mandiri tanpa orang tua karena sejak usia 9 tahun dia sudah terbiasa menyelesaikan permasalahannya sendiri seperti itu. Berarti Tapi tetap Mas Sahar merasa komunikasi dengan orang tua itu adalah hal yang utama. Hal yang Makanya utama, dia oke. sampaikan bahwa tetap seminggu 2 kali gitu ya, minimal ya Mas Sahar ya. Seminggu 2 Iya kali. benar itu sih kalau ya kita beda ya tadi cerita kayak Mas Wiji kalau Mas Wiji kan udah berkeluarga otomatis kan ada anak ada istri otomatis kan ada momen-momen yang tertentu betul. ya tergantung sih dari mereka menyikapinya gimana tapi saya kadang tadi itu solusi sudah banyak kalau dulu kan kita mau kirim di letter aja itu kan prosesnya sampai 1 minggu 2 minggu segala macam kalau sekarang kan otomatis just click just send receive right. Iya, betul. Lebih gampang lah ya untuk komunikasi untuk sekarang ini. Iya. Oke. Tadi beliau tadi katakan komunikasi itu sangat penting. Betul. Oke. Is that right? Betul kan? Iya tadi Bu Iya, Maria benar. bilang ya, komunikasi itu yang benar utama. sekali Mas Sahar. Tetap yang Iya, utama. sama itu komunitas sudah komunikasi, trust, kepercayaan itu kan sangat kita pentingkan. Itu pun maupun kita tidak berkeluarga atau berkeluarga dalam saat kita bekerja, itu pun sangat penting gitu loh. Oke, pokoknya di segala aspek apapun komunikasi itu nomor 1 lah Nomor ya. 1 iya. Biarpun- Iya, that's right. Oke, makasih ya Mas Sahar udah ngasih pengalamannya nih. Ya, gue tanya, Tania pernah nggak jauh dari orang tua sendiri? Tanya gue pribadi deh, lu solusinya gimana pada saat jauh orang tua? Kalau aku ya, Orang tua sekarang bukan di Jakarta kan? di Jakarta. Oh, your family in Jakarta, oke. Iya. Kalau Tapi pernah stay away from family nggak? pernah cuman gak lama-lama lah Mas Sahar. Oh, nggak lama-lama, cuma 1 hari gitu? Enggak 1 hari juga, 1 hari mah cuma di pesawat doang dong ya Mas Sahar. Oh. Oke deh Mas Sahar, mau salam-salam? Oh, salam. Oh iya, boleh salam. Iya, salam ke siapa Mas Sahar? Oh iya, salamnya buat mbaknya, salam kenal. Ya, salam kenal juga. Terus buat Sydney, Tania, salam kenal. Saya nggak ya salam udah kenal. Dasar Oh iya, sudah nih. kenal ya? Oh, tak kirain murid tadi, hostnya baru. Gitu sih Mas Sahar. Kelihatannya beda gitu. Oke deh, nggak apa-apa, maksudnya beda yang bagus kan ya? Oh iya, beda yang bagus, gue nggak jelek-jelekin kok. Terus buat kru Miwa TV-nya, buat Mas Wiji, coba telepon lagi. Terus buat Mas Rohan, buruan call, buat Bunda Zahra, si cerewet. Ya buat semuanya aja yang belum call, buruan call aja deh. Oke deh, makasih Mas Sahar. Ajakin semua telepon ke sini ya. Insya Allah ntar gue kabarinnya. Oke, Yuk, bye-bye. bye-bye. Oke deh, itu dia Mas Sahar ya, yang ternyata pengalamannya memberikan dampak yang positif ya Bu Maria. Iya ya? benar. Jadi kalau tadi kita melihat dari sisi orang tua, kalau sekarang kita melihat dari pengalaman Mas Sahar, kita melihat dari sisi si anak. Si anak. Iya, Oke deh. benar. Melihat tadi kan ada 2 telepon yang berbeda gitu ya. Yang pertama udah berkeluarga, udah punya istri, udah punya anak. Yang kedua ya masih muda gitu ya. Masih masih belajar juga gitu ya. Apa sih yang bisa Bu Maria kasih perbandingan lah? Gimana sih
kalau misalnya jauh dari orang tua gitu, kalau yang pertama ya, caller kita yang pertama Mas Wiji, orang tua ke anak, dampak ke anak gimana, terus dampak ke orang tua bagaimana? Jadi gini, yang pertama memang secara fisik harusnya anak ada, harusnya orang tua ada gitu di samping si anak, entah itu memberikan pelukan atau sekedar memperhatikan anak sudah makan atau belum, menemani anak belajar dan lain sebagainya. Tapi ini kan masalahnya adalah orang tua diharuskan untuk bekerja di luar gitu. Nah, makanya itu kalau kualitas yang pertama kita sudah tidak bisa memenuhinya, maka kualitas yang kedua ini yang penting untuk kita penuhi, yaitu apa? Kualitas komunikasi. Jadi meskipun orang tua jauh, tetap orang tua memantau anaknya, nak gimana, sudah makan? Atau mungkin memberikan perhatian-perhatian kecil, seperti misalnya, nak gimana tadi kamu di sekolah? Pelajarannya susah atau bagaimana gitu dengan interaksi anak dengan teman-temannya. Jadi tetap memantau meskipun dengan jarak yang jauh itu, seperti itu. Tapi kalau misalnya nih si anak itu kan katanya harus ada munculnya interaksi fisik gitu kan ya. Tapi gimana kalau misalnya mereka yang harus kerja di luar dan anak tuh masih sangat belia gitu? Sangat belia ya. Bagaimana mengantisipasinya? Maksudnya mereka masih belia, terus untuk berkomunikasi lewat telepon juga mungkin mereka belum bisa gitu. Harus ditinggal pula. Harus gitu ditinggal ya? pula, gimana tuh? Yang pertama adalah orang tua pasti dong sebelum berangkat memastikan dulu anak kita titipin dengan siapa nih. Mungkin dengan neneknya misalnya gitu. Oke, nah sekarang figur pengasuhan diambil alih oleh si nenek tersebut, seperti itu. Nah, tapi tetap orang tua tetap memantau. Sekarang kan sudah seperti misalnya video call gitu ya. Jadi anak tetap bisa melihat ibunya melalui layar. Seperti itu. Jadi tetap, nah gimana kondisi kamu hari ini, kemudian apa yang kamu rasakan hari ini, tetap harus selalu dijaga komunikasi secara intens gitu. Tapi ada nggak sih, kan karena udah jauh gitu kan ya, pasti ada hal-hal yang istilahnya mengganggu lah perkembangan si anak. Hal-hal seperti apa sih yang bisa mengganggu perkembangan si anak kalau si orang tuanya jauh? Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, ada dampak positif dan negatif. Tadi kan yang dicontohkan dampak positif ya. Memang kalau dampak negatifnya itu yang pertama adalah anak merasa jauh secara emosional. Mungkin dia tahu itu adalah sosok mamanya, tapi dia merasa tidak lekat gitu, justru dia lekat dengan sosok pengasuhan yang dia sekarang. Misalnya dia tinggal dengan neneknya, justru dia lebih dekat dengan neneknya daripada dengan orang tuanya sendiri. Iya, seperti itu. Itu yang bisa mengganggu relasi sosial. Kemudian lagi biasanya ada beberapa anak yang menjadi sulit diatur, Mbak Tania. Karena belum tentu sosok si pengasuhan pengganti figur si orang tua tersebut bisa memperlakukannya atau mendidiknya dengan baik. Seperti itu. Jadi harapan saya tetap orang tua, baik itu ayah maupun ibu, tetap memantau dari jauh apa yang kamu lakukan hari ini. Misalnya, Mah atau Pa, saya habis berantem dengan teman. Loh, kenapa kamu berantem? Nah, kita bisa memberikan nasihat-nasihat dari pengalaman dia kesehariannya dia, seperti itu. Pokoknya jangan dilepas tangan lah ya. Jangan dilepas tangan, benar. Itu dia Mi4wers ya, mungkin yang lagi bermasalah gitu kan, gimana sih untuk menjaga hubungan dengan anak ya, terutama ya di usia yang lagi penting-pentingnya lah ya. Penting-pentingnya. Mungkin itu ada bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari Mi4wers. Nah, buat para Mi4wers yang lainnya nih yang juga ingin bertanya-tanya kepada Bu Maria, yuk langsung aja telepon ke ID Skype kita di hotspot.show, atau mungkin ada yang ingin curhat ya, curhat pribadinya gimana sih kalau kerja di luar terus hubungannya dengan si anak atau dengan orang tua itu menjadi terganggu. Siapa tahu kan Bu Maria bisa memberikan solusi ya di sini ya. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi Mi4wers, langsung aja ditelepon ke ID Skype kita di hotspot.show ya Mi4wers. Oke, selagi kita menunggu nih ya Bu Maria untuk para Mi4wers untuk telepon ke sini, kita bahas ke yang kedua nih ya, tadi caller kedua. Itu kan tadi kan dampak positif ya bagi si anak gitu. Tapi umur berapa sih yang yang pas gitu? Si anak boleh ditinggalkan oleh orang tuanya untuk kerja ya pastinya. Untuk ya. kerja. Kalau kita berbicara masalah usia ya,
anak dari usia sejak dalam kandungan pun anak sudah berhak untuk kita mendapatkan istilahnya hal-hal yang baik dari si ibu terutama seperti itu. Nah, kemudian anak belajar ketika dia beranjak usia balita, kemudian beranjak lagi ke usia remaja seperti itu. Jadi ketika anak bisa, itu tuh anak harus terus belajar, terus belajar dan harus terus didampingi oleh orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena orang tua adalah pendidik yang utama dalam keluarga bagi si anak itu sendiri. Pokoknya peran utama tuh dipegang sama orang tua. Iya, terutama sebagai pendidik seperti itu. Jadi kalau Mbak Tania tanyakan idealnya usia berapa sih gitu? Ya kalau bisa sih. Iya, jangan ditinggalkan. Iya, seperti itu. Oke. Nah, terus kan kalau Bu Maria ini kan spesialis di anak dan remaja ya. Kalau boleh tahu nih ya, kalau kita kan orang awam gitu ya, gimana sih perbedaan psikolog seorang anak dan remaja? Pasti ada perbedaan banget dong ya. Anak kan masih masa-masanya bermain gitu kan, terus sudah memasuki usia remaja kayaknya udah beda banget tuh kan. Bisa nggak sih dikasih perbandingannya, bedanya apa sih usia anak dan usia remaja? Usia anak dan remaja gitu ya. Jadi kalau untuk anak biasa dia sifatnya masih sangat egosentris. Egosentris itu apa? Jadi dia segala sesuatu itu melihat dari seginya dia sendiri. Mungkin Mbak Tania pernah lihat mungkin anak-anak usia yang dini gitu, dia tidak mau membagi mainannya atau makanannya dengan temannya. Betul. Atau bahkan dengan adiknya sendiri dia tidak mau berbagi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari sifat egosentrisnya itu. Nah, makanya apa di situ fungsi orang tua terutama yang sebagai orang yang paling dekat dengan anak memberikan pemahaman kepada anak. Bahwa nak, ini mainan, kita harus bermain bersama-sama. Jadi ajarkan juga anak untuk berbagi dengan orang lain seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk usia remaja itu masa-masanya anak mencari jati diri, di mana dia lebih cenderung dekat dengan teman-temannya dan biasanya membentuk kelompok-kelompok atau biasa lebih kita kenal dengan istilah geng ya, gitu. Seperti itu. Nah, jadi di situ peran orang tua harus lebih ekstra lagi nih dalam hal melihat kelompok si anak itu, apakah mengarahkan si anak kita itu sendiri ke arah yang benar atau justru ke arah yang cenderung tidak baik seperti itu, karena anak lebih condong mengikuti teman-teman sekelompoknya itu sendiri. Oke, jadi terbawa arus gitu ya? Iya, bisa terbawa arus. Misalnya teman-teman sekelompoknya merokok, anak kita tidak merokok, biasanya tuh ada istilahnya namanya seperti misalnya lu kok nggak ngerokok, nggak keren, gitu, nggak ya, sama dengan kelompok kita, seperti itu. Nah, disitulah peran orang tua untuk terus memantau anak bahwa keren itu tidak hanya dengan merokok kok gitu. Keren itu tidak hanya dengan ikut-ikutan teman kok gitu, seperti itu. Oke, nah itu kan tadi kan ciri-ciri ya gimana sih usia anak dan usia remaja ya. Kalau dari usia anak dulu kan katanya egoisnya masih tinggi-tingginya gitu ya. Sifat egosentrisnya. Nah terus gimana sih cara orang tua memantau dari luar agar si anak tuh tidak menjadi nantinya tumbuh menjadi orang yang keras kepala dan egois. Biarpun si orang tua harus kerja di luar, ada nggak sih solusinya agar si anak nantinya nggak condong ke negatif lah gitu? Tidak condong ke negatif ya. Makanya karena untuk kasus yang seperti ini kan memang di luar dari batasan si orang tua itu sendiri ya. Mungkin orang tua keluar karena diharuskan bekerja keluar seperti itu. Betul. Jadi yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada anak bahwa kenapa nih orang tua bekerja. Berikan alasan-alasan yang konkret, sifatnya konkret. Jadi bukan hanya ya nak, mama atau papa kerja keluar untuk masa depan kita lebih baik. Itu kan terlalu jauh. Mungkin lebih sifat-sifat yang sederhana dan sifatnya bentuknya konkret seperti nak, mama dan papa kerja keluar supaya bisa membelikan kamu mainan atau enggak membelikan kamu pakaian yang baik seperti itu. Jadi ibaratnya anak pun juga bisa berpikir secara konkret karena sifat anak yang usianya masih sangat dini itu masih sangat sifatnya tuh masih
cara berpikirnya tuh masih sangat konkret. Jadi dia belum bisa berpikir yang abstrak, yang terlalu jauh seperti itu. Jadi masih apa ya, tersegmentasi sekali gitu ya pikiran Iya, anak-anak benar. gitu ya. Jadi cara kita meluapkannya juga harus sesuai deh. Harus sesuai usia. dengan usianya dia. Kemudian lagi dalam hal komunikasi, terutama melalui video call ya, contohnya seperti itu. Nah, orang tua tetap harus memantau kegiatan anak sehari-hari, Mbak. Oke. Jadi apa yang dialami anak hari itu, apa yang dia lakukan. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh anak, kita langsung memberitahukan, nah perbuatan tersebut tidak baik. Perbuatan tersebut itu tidak boleh. Jadi ada batasan-batasan yang tetap diberikan oleh si orang tua. Oke. Nah, itu kan tadi gimana cara penyampaiannya gitu ya. Terus kalau misalnya melihat Mifowers yang kerja di luar negeri gitu ya, mereka kan pasti terbentur sama yang namanya masalah waktu ya. Masalah waktu. Apalagi perbedaan waktu gitu kan. Mungkin di sini anak-anaknya masih bangun tapi di sana orang tuanya lagi tidur Lagi tidur, gitu ya. kan. Lalu bagaimana tuh Bu Maria? Solusi apa sih yang bisa diberikan dengan adanya benturan perbedaan waktu ini? Perbedaan waktu itu ya. Jadi memang itu segala sesuatu itu harus ada yang dikorbankan. Entah mungkin karena orang tua berada jauh gitu, kita harus mengorbankan sedikit saja waktu, minimal 1 jam deh gitu, untuk tetap ya itu mungkin. Ada telepon? Iya, ada telepon. Oke. Kita angkat dulu, nanti dilanjutkan lagi ya. Oke. Oke. Halo. Halo. Selamat siang menjelang sore Selamat siang, menjelang sore, dengan siapa di mana nih? dengan Arjuna di Korea saja. Oh, Mas Juna dari Korea Selatan. Apa kabar nih, Mas? Baik, ini dengan siapa ya? Ini dengan Tania, Mas. Dengan mana? Siapa? Tania. Suaranya agak putus-putus sih. Agak putus-putus. Oh, Sinyalnya mungkin ya, lagi putus-putus ya. Sekarang udah jelas belum, Mas? udah agak lumayan sih. Udah oke, udah lumayan. Nah, Mas Arjuna nih, Tania nggak sendirian nih hari ini. Tania ditemani oleh narasumber kita, namanya Bu Maria. Beliau nih spesialis psikolog anak dan remaja nih. Sesuai dengan topik kita kali ini, kita lagi ngebahas seputar kerja di luar, terus gimana hubungan kita dengan keluarga. Mungkin Mas Arjuna punya pengalamannya? Ada sih kalau masalah pengalaman gitu kan. Boleh dibagikan di sini, Mas. Maksudnya pengalaman dalam arti apa? Mas Arjuna di Korea Selatan bekerja kan ya? Kalau nggak salah ya? Oke. Nah, terus gimana tuh hubungan Mas Arjuna dengan keluarga yang ada di Indonesia? Oh, kalau untuk hubungan masalah keluarga, alhamdulillah ya untuk saat ini masih lancar gitu kan. Masih lancar seperti semula gitu kan, ibaratnya masih baik-baik aja. Oke, Mas Arjuna sendiri sudah berkeluarga atau masih lajang nih? Belum berkeluarga. Oh, belum Masih, berkeluarga, oke. Jadi berkomunikasi dengan orang tua ya? Dengan orang tua. Oke, tapi ada nggak sih Mas Arjuna menemukan kendala-kendala untuk berkomunikasi dengan keluarganya Mas Arjuna di Indonesia? Ya dulu pernah ya kan, pada saat lagi penting ya kan, kata suruh telepon penting ya kan. Ya di telepon semuanya nggak ada yang diangkat dan nomor pun juga nggak ada yang aktif gitu kan. Itu yang membuat saya bingung gitu kan. Udah berapa kali, hampir 10 kali tak telepon nggak ada yang angkat dan nggak ada yang aktif gitu kan. Nah di situ yang membuat ibaratnya tadi agak marah dan malas mau telepon ke Indo lagi gitu. Karena di saat lagi benar-benar dibutuhkan nggak ada gitu loh. Oke, itu masalah gangguan dari teknologinya sendiri atau memang sengaja atau bagaimana tuh, Mas? Kurang tahu, kayaknya mungkin bukan masalah di Indo mungkin ya. Kalau di sini sih nggak masalah, cuma kan di Indo sinyalnya mungkin ya suka bukan masalah sinyal, kayaknya kalau nggak salah nomornya saya tanya katanya diganti gitu kan. Diganti nomor yang dulu. Lah kenapa nggak ngomong kalau nomor ganti? Nah terus saya tanya lagi gitu loh. Yang ini udah nggak dipakai gitu kan. Nah dari situ saya mulai marah gitu loh. Jadi ada miskomunikasi di situ ya, Mas ya? Nah paling saya komunikasinya sama orang tua kan, ibaratnya sama ibu kan.
Nah kalau sama ibu kan lancar, kalau sama ibu kan hampir tiap hari ataupun tiap seminggu sekali udah pasti telepon. Nah, untuk yang di Indonya di kampung sendiri kan jarang komunikasinya, karena HP-nya kalau pas lagi ngumpul kita jarang komunikasi. Ya kan namanya orang kampung tahu sendiri lah, kan kadang ada yang pergi ke sawah di sini jadi nggak ngumpul. Jadi kalau mau telepon sama nenek atau sama siapapun pada saat yang tertentu seperti itu. Oke, jadi kendalanya Mas Arjuna di sini malah di komunikasinya ya. Di komunikasi. Di komunikasinya dengan keluarga ya. Tapi sampai sekarang lancar-lancar aja kan ya, nggak pernah ada masalah seperti itu lagi. Tapi kalau untuk sama keluarga sama ibu masih lancar, minggu sekali atau minggu sekali masih lancar gitu kan. Untuknya masih tidur masih seperti biasa, kadang nggak lancar kan, bahkan udah berapa bulan ini belum telepon ke Indo sendiri. Untuk gitu. yang di kampung gitu kan. Oke. Tapi yang penting diutamakan sama orang tua dulu lah ya, komunikasinya ya Mas ya. Orang tua sih udah pasti gitu kan. Oke. Karena kan ya apa, setiap 2 minggu sekali, karena seminggu sekali pasti komunikasi terus sama dia. Oke deh. Kalau boleh tahu nih Mas Arjuna, kenapa sih Mas Arjuna memilih bekerja di luar daripada di dalam negeri sendiri? Alasannya cuma satu, simple banget ya, simple dan gampang, ya kan. Satu, kenapa saya memilih kerja di luar negeri, ya kan. Satu, yang pertama karena tujuannya untuk masa depan memang menjanjikan ya. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri lapangan kerja masih sangat berkurang. Masih banyak contohnya, sebenarnya adik-adik kita ataupun saudara-saudara kita masih banyak yang terlantar dan masih banyak yang menganggur. Karena apa? Karena minimnya lapangan kerja. Yang kerja pun juga harus udah berpengalaman, ya kan? Ibaratnya pendidikan yang tinggi itu loh. Sedangkan di Korea sendiri itu tidak, pendidikan itu penting, tapi meski SMP itu masih bisa bekerja. Lain dengan negara kita sendiri loh. Itu yang membuat orang berpikir untuk pergi ke negara orang daripada ke negara sendiri. Oke, di sana mungkin lebih terjamin juga ya Mas Arjuna ya, dibandingkan sama negara sendiri. Untuk masalah terjamin memang semua terjamin di sini. Bukan kita menjelek-jelekan negara kita sendiri, ya kan. Tapi memang kenyataan untuk orang asing ataupun orang Korea sendiri memang terjamin semuanya dari fasilitas yang ada di sini gitu kan, sesuai pabrik kan ditentukan. Beda sama yang Indo. Intinya selama saya kerja di Indo sama di sini sangat berbeda jauh. Sangat jauh gitu loh. Oke. Mungkin di sini masih belum memadai lah ya. Gimana? Masih belum memadai gitu untuk tenaga kerja Indonesia. Memadai. Dulu pun saya kerja di Indo pun di pabrik di Indo beda itu loh. Bahkan dia di kantor ya, dulu jadi office boy di kantor, fasilitasnya sama aja itu loh. Dibanding sama yang di sini itu berbeda jauh. Berbeda jauh gitu kan sama yang di sini. Makanya kenapa anak ibaratnya pemuda Indo banyak pergi ke luar negeri, entah Korea ataupun Jepang dan segala macam, karena semuanya menjanjikan gitu loh. Kita pulang ya meskipun 3 tahun 5 tahun kita bisa, apa yang kita inginkan bisa tercapai gitu loh, tergantung orangnya. Oke deh. Kita kembali ke Bu Maria sebentar ya. Aku pengen tanya, kalau melihat kendala dari Mas Arjuna tadi nih Bu Maria, kan katanya ada miskomunikasi lah ya, kita lihat gitu. Menurut Bu Maria bagaimana sih agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Tidak terulang lagi. Yang pastinya perlu ada komitmen ya, baik dari Mas Arjuna sendiri maupun dari keluarga di Indonesia. Di Indonesia seperti itu. Jadi jangan sampai komunikasi dan istilahnya jejak-jejak seperti nomor telepon itu jangan sampai hilang. Jadi kalau seandainya orang tua atau Mas Arjuna sendiri misalnya mengganti nomor teleponnya, harus tetap ada informasi ke keluarga. Jangan sampai terputus. Tapi setelah itu udah lancar ya komunikasinya ya. Iya, jadi mungkin bisa diingatkan kembali, Bu atau Pak, kalau seandainya Bapak atau Ibu ganti nomor telepon atau mungkin ganti rumah misalnya seperti itu, harus diinformasikan. Jadi tetap
Jadi ketika nanti Mas Arjuna kembali ke Indonesia, tetap tahu di mana keluarganya. Dan yang terpenting itu adalah nomor telepon itu jangan sampai hilang. Jangan sampai ganti. Kalau ganti pun juga harus tetap diinformasikan. Oke, itu dia Mas Arjuna ya, mungkin masukan dari Ibu Maria. Mungkin Mas Arjuna ingin bertanya lebih jauh ke Ibu Maria. Boleh kalau salam kenal aja buat Ibu Maria. Salam kenal juga Pak Arjuna. Terus boleh saya mau tanya sesuatu? Boleh silahkan. Terus gimana cara supaya komunikasi sama keluarga lancar dan biar nggak ada kendala, itu gimana caranya? Biar tidak ada kendala, dalam artian kendala apa nih Pak? Teknis, secara teknisnya ya? Oh, cara teknisnya. Oke. Jadi yang pertama kita harus lakukan komunikasi itu secara intens. Jadi misalnya Mas Arjuna minimal seminggu, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu terus dilakukan secara intens. Jadi apalagi kalau misalnya Mas Arjuna bisa berkomunikasi setiap hari, atau misalnya adik Mas Arjuna di Indonesia memiliki jejaring sosial, mungkin kita tetap bisa Berkomunikasi melalui media sosial itu. Media sosial itu gitu untuk setiap harinya. Misalnya nih, gimana kondisi orang tua dan bapak, kondisi ayah dan ibu di rumah gitu. Jadi bisa ditanyakan. Jadi bisa melalui media sosial ya, Mas Arjuna, banyak ya? cara sebenarnya. Kalau zaman dulu mungkin kita terbatas karena kendalanya kita hanya bisa lewat surat. Lewat surat, Dan iya, itu juga betul. memakan Waktu waktu yang lama. Betul, Kalau di zaman era modern sekarang ini sebenarnya kita sangat terfasilitasi. Jadi tidak ada alasan untuk Tidak berkomunikasi. tidak ya, dengan berkomunikasi, keluarga. benar. Oke, itu Mas Arjuna jawaban dari Bu Maria. Halo. Gitu ya. Iya. Oke deh, Mas Arjuna makasih banget nih udah telepon, mau salam-salam. Iya, salam-salamnya buat Tara, Caroline, terus Amel, terus buat Tania ya. Iya. Buat Tania juga, terus buat Mbak Maria, terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih juga Mas Arjuna. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua lah ya. Amin, oke deh. Makasih ya Mas Arjuna ya. Iya, Yuk, selamat bye-bye. siang. Siang. Oke, itu dia ya Mas Arjuna ya, yang ternyata malah kendalanya malah di komunikasi itu ya. Ada miskomunikasi sehingga menimbulkan emosi ya dari Mas Arjunanya nih ya. Nah, itu kan mungkin juga sebenarnya banyak gitu Bu Maria, kasus-kasus seperti itu gitu kan. Dimana mungkin orang yang sedang bekerja di luar malah merasa terasingkan gitu jadinya ya. Udah pindah kok nggak bilang-bilang, terus ganti nomor kok nggak bilang-bilang gitu. Gimana caranya orang-orang yang bekerja di luar agar tidak merasa terasingkan itu tuh Bu Maria? Tidak merasa terasingkan ya. Itu tetap harus dikomunikasikan. Jadi didiskusikan dulu bahwa jadi Mas Arjuna berhak juga untuk menyampaikan ke orang tuanya bahwa Pak, Bu, kalau seandainya Bapak atau Ibu mengganti nomor telepon atau pindah alamat rumah, tolong saya diberitahukan. Tolong saya diinformasikan. Mungkin orang tuanya juga terlupakan ya, maksudnya dalam artian lupa mengabari Mas Arjuna seperti itu. Jadi tetap harus terus diingatkan. Tapi Mbak Tania, karena ada peristiwa seperti itu, Mas Arjuna jadi lebih ini kan lebih aware lah ya. Jadi bisa menyampaikan ke orang tuanya ya agar masalah seperti itu tidak lagi sampai terjadi, terulang lagi. Dan memang harus ada yang namanya komitmen itu ya. Komitmen itu sendiri. Jadi tetap harus didiskusikan seperti itu. Pokoknya jangan sampai putus lah komunikasinya, Iya, apalagi ini sama orang tua gitu kan, sama keluarga. Masa iya sih harus putus hubungan kan cuman gara-gara masalah miskomunikasi aja, kan nggak fair juga gitu ya. Nah, Mi Followers, itu dia tadi Mas Arjuna. Mas Arjuna makasih banget udah telepon ke sini ya. Dan buat para Mi Followers yang lainnya yang ingin sharing ya, yang ingin nanya-nanya juga nih ke Ibu Marianya, boleh banget ditelepon ke ID Skype kita di Hotspot.show, tapi di segmen yang selanjutnya ya Mi Followers ya, karena kita harus break dulu, tapi stay tune terus di Hotspot.